Shalom, selamat siang, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus. Izinkan saya mengucapkan dahulu selamat tahun baru 2025. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk mendengarkan, untuk belajar dari sebagian firman yang akan kita dengar pada siang hari ini. Haleluya, Yesus. Bapa di dalam surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru kau berikan. Terima kasih Yesus buat nafas yang sudah kau berikan kepada kami sehingga kami boleh ada saat ini tanpa kurang suatu apapun. Kami mengucap syukur Tuhan jika siang ini juga kami mau belajar kembali tentang bagaimana tentang hati seorang hamba. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, bibir lidah hamba yang terbatas ini Tuhan. Bahkan setiap orang yang mendengarnya juga Tuhan, dimanapun mereka berada, situasi apapun mereka saat ini Tuhan, mereka boleh diberkati Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau tolak segala bentuk apapun yang mau mencuri kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus kau ambil alih dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memulai dan kami mau belajar dan kami mau menjadi seorang pendengar, seorang murid-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kemarin di tanggal 2 kita belajar tentang bagaimana seorang hamba Tuhan. Karena karunia Allah yang menyelamatkan kita sehingga kita menjadi hamba-hambanya, khususnya hamba Tuhan. Dan saya percaya sampai saat ini siapapun kita tidak akan menyerah karena kita percaya tangan Tuhan beserta kita dan kita merupakan menjadi pilihan-pilihannya Tuhan. Di dalam Yohanes 3 saya akan kembali untuk mengingatkan sebelumnya untuk kita masuk ke bagian yang kedua ini. Yohanes 3 ayat 16 berkata, haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian juga kita boleh baca lagi di dalam Mazmur 42 ayat 12 yang berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Sorry, ini kok ada telepon. Haleluya. Dan di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata, di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi saya akan menjelaskan apakah itu hamba, apa arti dari hamba. Hamba adalah abdi atau budak belian, jongos, babu, pembantu, orang yang tunduk patuh kepada tuannya atau majikannya, menjadi juga seorang pelayan. Alkitab berkata hamba di dalam bahasa Yunani adalah doulos yang berarti budak. Dalam bahasa Indonesia berkata hamba, seorang hamba pasti akan saya ya Tuhan. Seperti itu ya.
Seorang hamba nggak mungkin, "Apa lo? Apa bos? Apa ini? Apa Tuan?" Enggak, tapi, "Ya Tuan, nggih Tuan, nuhun." Oke, hamba Tuhan, pelayan Tuhan atau servant of God atau army of God, disebut juga hamba Tuhan atau hamba Allah. Gelar yang diberikan kepada seorang individu dalam berbagai agama dan secara umum adalah orang yang diyakini memiliki kesalehan dalam imannya. Menjadi seorang hamba berarti kita dipanggil untuk melayani, baik melayani Tuhan dan melayani sesama. Sebagai hamba, adalah tugas kita untuk melakukan dengan taat, setia yang diperintahkan seorang hamba ya, melakukan dengan taat, setia dengan hal yang diperintahkan, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita, dan kita juga wajib menyembahnya, melaksanakan kehendaknya. Beberapa contoh di dalam Alkitab ada tentang hamba-hamba Allah karena mereka taat berjalan bersama Tuhan. Satu contoh ada Abraham, ada Musa, Daud, dan Yesaya. Di dalam kitab Markus 10 ayat 45, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini contoh yang kita tahu sekali ada di Yesus sebagai hamba, dia membasuh kaki murid-muridnya. Yesus selalu setia melakukan kehendak Bapa untuk melakukan misinya, penuh belas kasihan, taat dalam melayani, baik untuk kebutuhan jasmani maupun rohani. Jadi saudara-saudara menjadi hamba Tuhan tidaklah mudah karena membutuhkan banyak waktu, pengorbanan diri, kerendahan hati, dan yang terlebih utama adalah kasih. Itulah sepenggal mengingat apa yang kemarin kita sudah pelajari tentang hati seorang hamba. Dan untuk ini saya akan maju untuk lebih dalam lagi tentang hati hamba. Tadi saya sudah berkata di Alkitab ada para hamba-hamba Tuhan yang hidupnya berjalan dan karena taat akan Tuhan. Ada contoh Abraham, Daud, Musa, Yesaya. Di sini saya akan bercerita tentang bagaimana Daud dipilih untuk menjadi hamba Allah. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hati nih, gambar hati begini. Haleluya. Kalau kita membaca ini lebih dalam lagi tentang Daud diurapi menjadi raja, ada di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih boleh membacanya untuk ayat 1 sampai 13. Tetapi di sini saya akan merangkum di ayat 11, 12 dan 13. Saya akan baca di ayat 11. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan Tuhan Yesus baik. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Ayat 12 berkata, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Ayat ke-13, Samuel mengambil tanduk
yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Luar biasa bagaimana Allah memilih Daud, seorang penggembala. Kok bukan memilih A, B, C, D, tetapi Daud hatinya memilih seorang penggembala kambing domba. Puji Tuhan. Demikian juga dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, apapun profesimu, apapun bagaimana sikonmu saat ini, berapapun usiamu, percayalah Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba-Nya. Sekali lagi, Tuhan melihat hati, tetapi manusia melihat apa yang dilihat oleh mata. Jika saat ini engkau berkata, engkau ragu-ragu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, percayalah. Ada mandat Tuhan, ada tugas Tuhan, ada proyek yang Tuhan berikan kepada saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemahaman dalam melayani Tuhan ada 3 alasan. 1, melayani bukan pilihan tetapi keharusan. Setiap orang percaya Tuhan Yesus harus melayani dan menyembah Dia sebagai tanda siapakah yang kita sembah dan kita mengucap syukur atas pemberian kasih karunia. Amin. Jika engkau saat ini hanya sebagai ibu rumah tangga atau hanya anak yang sedang bersekolah SD, SMP, atau yang tidak bersekolah tinggi dimanapun engkau berada, baik di kota, di desa, dimanapun itu tempatnya, layanilah Tuhan dengan kita mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, saat ini kita masih bernapas, itu kita mengucap syukur. Saya pernah masuk melayani ruang orang-orang yang di ruang ICU. Wah, luar biasa. Dan saya sendiri pernah masuk rumah sakit dan saya harus pakai oksigen. Nah, kita tahulah yang namanya sudah ditaruh oksigen, berapa bayarannya, berapa ruangan yang harus kita bayar, berapa tenaga medis, obat yang harus kita bayar. Jadi kemurahan Tuhan jika saat ini kita semua masih bernafas, masih makan, masih bisa jalan dengan sehat, dengan sempurna. Itu merupakan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi setiap bangun tidur, saya selalu begini Bapak Ibu. Kalau saya bangun pagi, saya langsung diam duduk. Makasih Tuhan, saya masih bernapas hari ini. Jika Tuhan, waktunya Tuhan, apabila kita sudah selesai di dunia ini, selesai. Tetapi kalau bukan waktunya, kita masih sehat. Saya pernah ditabrak kaki kiri pada saat saya mau melayani di suatu besar yayasan ini di Bekasi ya. Saya mau melayani kaum wanita. Saya ketika nyebrang menuju ke yayasan itu, ini sungguh luar biasa ini yayasan ini luar biasa deh, besar. Ketika saya mau menyeberang, saya naik motor, kaki saya Jadi saya di perempatan ya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya naik motor pagi hari itu saya masih ke Pulau Gadung. Habis itu saya langsung ke Bekasi
Nah, naik motor loh, mama. Nah, saya di perempatan dan dia itu lurus ke yayasan tersebut. Nah, saya dari jauh saya sudah melirik ke kiri, saya sudah melihat ini taksi tersebut mau belok ini ke kanan. Saya posisi di tengah Bapak Ibu. Ketika saya mau menyeberang, pup, bemper sedan tersebut, taksi itu di tahun 2006 kejadiannya. Maaf kalau saya nanti lupa salah penyebutan untuk tahunnya. Di tahun 2000 itu, kaki saya sebelah kiri masuk ke dalam kolongnya sedan tersebut. Taksi yang berupa sedan. Nah, sampai bempernya copot. Ini namanya iblis itu ya, intimidasi banget. Karena baru beberapa hari sebelumnya, tetangga aku, dia cuma ngebalikin gini nih, main bulu tangkis, langsung di sininya dipasang pen kah, apa nggak ngerti lah aku ya. Pokoknya dia diopname lah gitu, dioperasi. Nah, ketika saya masuk, kakiku, saya berteriak dengan sekencang-kencangnya. Saya katakan, Tuhan Yesus, tolong saya. Wah, saya tarik kaki saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, celana jeansku tidak robek, sepatuku masih sendal, aku pakai sendal, sendalku masih melekat di kaki kiriku, dan aku ngangkat itu dengan pelan-pelan, dan saat itu banyak para ojek pangkalan, opang waktu itu. Nah, membenarkan motor saya, ditarik motor saya dari bawah taksi tersebut, dan saya kakiku masih melipat kiri ini masih tekuk kiri, dan saya pegang bapak ojek pangkalan, dan saya meloncat, tetapi meloncat saya berkata, darah Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus, jam 9 saya melayani para ibu dan keadaan kakiku sehat, puji Tuhan. Dan saya pulang masih naik motor. Jadi puji Tuhan motornya dulu kan belum matic ya. Jadi kebayang deh kanan kiri depan belakang untuk kaki kiri ini ya, injak-injak itu. Nah, sampai di rumah saya bertemu suamiku lagi makan, dan saya berkata, "Pih, aku baru ditabrak loh." Karena dilihat sama bapaknya anak-anak, kok baik-baik aja ini ibu ini. Oh, katanya cuman, "Oh." Nah, puji Tuhan, saya memang harus diurut, tetap harus diurut, tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, tidak terjadi apa-apa dengan kaki kiriku. Itu hari Jumat, saya ingat sekali kejadiannya. Hari Kamis, kami masih ada acara family gathering, kenaikan Isa Al-Masih. Jumat saya ditabrak, saya tidur semalaman, Sabtu pagi saya mendengar berita, jadi saya mohon maaf dulu kalau saya lupa tahunnya berapa, dan tahun itu, itulah kejadian gempa terdahsyat di kota Yogyakarta. Hari Sabtu pagi. Dan Sabtu sore saya masih melayani para kaum wanita dari gereja di mana saya beribadah. Bukan waktunya. Percaya Bapak Ibu? Jadi enggak usah takut, enggak usah khawatir. Lakukanlah apa panggilanmu saat ini. Apakah engkau hanya gulung-gulung kabel, atau main gitar, atau sebagai usher, apapun itu, lakukanlah dengan segenap hatimu. Karena ingat firman Tuhan, lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Amin. Saya kemarin kan berkata, saya dulu awalnya hanya di singer. Puji Tuhan sejak SMA saya nyanyi, singer, worship leader, bahkan saya bertemu dengan kakak-kakak saya yang mengajar itu punya nama besar di Indonesia.
Dan puji Tuhan juga saya melihat ada satu orang, kami suka latihan di Jatinegara, di jalan gang masjid. Itu studio kami. Nah, saya melihat ada satu katakanlah A gitu ya. Saya mengenal dia, saya SMA ya waktu itu. Dia sebagai tukang gulung kabel, baik di gereja maupun di studio si kokoh ini ya. Dan alangkah luar biasanya karena dia menjadi seorang hamba yang taat. Saat ini orang yang baru saya ceritakan merupakan drummer termahal loh. Haleluya. Amos Jayadi. Itu saya kenal dia sejak saya masih SMA. Puji Tuhan. Jadi, ayo. Apa yang ada sama kamu, apa yang ada sama kita, lakukanlah dengan segenap hati. Jadi tadi saya bilang, kita harus tunjukkan siapa yang kita sembah dan mengucap syukur atas pemberian kasih karunia Tuhan. Tadi yang pertama adalah alasan pertama, yang ayatnya kita boleh baca di 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roma 12 ayat 6 sampai 8, demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Ini karunia-karunia loh melayani. Jadi kita lihat nih di sini apa ya? Ya, walaupun itu kecil, misalnya ya tiba-tiba lagi jalan, kadang-kadang kan ada rasa diingatkan gitu. Ketemuin tuh orang, tanya, kamu udah makan nggak? Gitu. Itu ngalir sendiri loh, karena itu yang saya rasakan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Saya apa ya? Terkadang mungkin kebanyakan mengasihi apa tuh kemurahannya entah apalah kebaikannya itu kadang-kadang mungkin banyak orang yang mengenal saya kebablasan kata. Kadang-kadang baik dari bapak, anak-anak saya mereka bilang, "Mami kalau udah memberi ini kebablasan." Tetapi saya cuma berkata begini, ya saya senang selagi saya masih bisa, saya mampu, orang ngucapin terima kasih aja. Hatiku seneng loh. Saya nggak minta apa-apa, bilang terima kasih Ibu, terima kasih Uwa, terima kasih Kak Mary, terima kasih Tante. Saya senang, karena apa? Ketika saya melihat orang itu kelaparan, ketika saya melihat orang itu sakit, saya percaya itu malaikat. Kalau saya, terserah kalau kita semua beranggapan apa ya, terserahlah. Tapi kalau saya, jadi saya akan datang, saya sampaikan firman Tuhan yang ada di hati saya, di pikiran saya, di lidah saya akan sampaikan.
Terkadang saat saya nggak punya apa-apa, tapi saya harus memberi. Tapi sukacita luar biasa Tuhan berikan sama saya. Saya mengucap syukur ketiga anak saya boleh saat ini bekerja di tempat yang baik. Dan tiga anak saya, yang nomor 1 tamatan Universitas Indonesia, kedua Universitas Pajajaran, dan yang ketiga Universitas Indonesia tahun depan akan diwisuda. Saya senang. Dan saya kembali lagi, latar belakang saya hanyalah seorang singer, penyanyi. Ketika dulu saya bernyanyi di mimbar, di stage gitu ya, saya hanya menghafalkan lirik saja Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Tetapi lirik yang saya nyanyikan itu hanya ya nyanyi-nyanyi aja. Nah, ketika saya mengalami perjumpaan lahir baru, saya merasakan lirik lagu yang saya nyanyikan itu luar biasa maknanya, sukacitanya, berkatnya. Wow, haleluya. Pujian kan ada yang begini ya. Sebab dia hidup. Dulu saya hanya bernyanyi biasa-biasa aja. Sebab dia hidup. Tetapi ketika saya nyanyikan itu dengan penuh kesadaran bahwa siapakah saya ini, saya menangis nyanyikan pujian itu. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Dan puji Tuhan di SMA juga saya bisa melayani seorang nona. Waktu itu baru datang dari Makassar. Saya diutus Bapak Gembala saya, Mary, kamu doain dia deh. Itu orang mengalami nggak mau keluar dari kamar gitu. Nah, ketika saya jumpa, saya tahu ini anak orang kaya, Bapak Ibu, seorang penyanyi yang luar biasa. Tapi saya waktu itu saya datang, saya temani, dia mau jahit baju, saya temani, bahkan untuk ikut perlombaan apapun saya kawankan dia. Puji Tuhan. Dia seorang diva rohani yang luar biasa. Sari Simorangkir. Jika Sari menonton, Shalom Sari. Saya melayani dia ketika saya masih kelas 3 SMA, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Dan sampai saat ini kami masih berkomunikasi. Puji Tuhan. Jadi semua yang ada di dalam kehidupan saya, orang dunia mungkin dengan bahasanya bermacam-macam berkata, itu keberuntungan, itu hoki, itu laki. Tetapi saya selalu ingatkan, otak saya, pikiran saya, hati saya, tubuh jiwa roh saya, I'm not lucky, but I'm blessed. Kiranya hal yang sama, saya berdoa siang ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ingat, bukanlah kebetulan engkau saat ini melayani, bukanlah kebetulan engkau saat ini boleh sukses, berhasil, tetapi itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Dan kedua, melayani bukanlah pekerjaan hina, tetapi mulia. Siapapun kita dengan latar belakang apapun, tetaplah kita rendah hati. Rendah hati. Saya selalu khotbah, saya selalu di ending saya khotbah ketika saya diundang dari berbagai sinode. Puji Tuhan, saya hanya seorang ibu rumah tangga yang hanya sekolah Alkitab, orientasi melayani, angkatan 24 di Mawar Saron, Bapak dari Pendeta Yakob Nahuhei, almarhum. Angkatan 24. Puji Tuhan.
Melayani bukan pekerjaan hina tetapi mulia. Tetapi saya boleh bisa diundang ke mimbar dengan berbagai dominasi gereja. Dan selalu setiap endingnya itu saya katakan, ingatlah engkau semua, haruslah engkau kudus, kasih, dan rendah hati. Ketika 3 hal ini yang saya singkat dengan KKR, engkau akan melihat, wah, percepatan Tuhan terjadi atasmu. Mujizat demi mujizat, karunia karunia talenta-talenta Tuhan makin tajam, Tuhan makin tambah-tambahkan. Dan puji Tuhan, dulu saya seorang penyanyi dan saya akhirnya menjadi konselingnya, menjadi konselornya adik rohaniku itu Sari Simorangkir. Dan ketika itu juga puji Tuhan, saya juga bisa bernyanyi waktu itu dengan Judika. Saya sudah tahu, kami sudah tahu dia akan menjadi diva terbesar, penyanyi besar. Dan sampai saat ini, dulu kami punya bentuk akapela, lagu rohani, salah satu termasuk kami 2 perempuan, 4 laki-laki, dan 4 pria, salah satunya itu adik saya, dan yang satu itu penyanyi yang saya bilang itu, dan manajernya, dan satu. Nah itu kami bernyanyi, pertama kali kami bernyanyi lagu dan menikmati baitnya, tapi akapela. Jadi mungkin ada yang nggak tahu akapela itu apa ya. Akapela itu jadi dengan suara, jenis suara kita bernyanyi, ada yang bass, jadi tidak menggunakan musik sama sekali, kami bernyanyi. Kami bernyanyi dari satu pernikahan, saya sama Yudika. Yudika waktu itu masih SMA dan saya sudah berkuliah di Yogyakarta. Puji Tuhan, luar biasa. Saat ini adik saya masih berkomunikasi dengan manajernya. Dan itu manajernya itu adalah temannya juga. Teman kami waktu di akapela itu. Puji Tuhan, nyanyi, naik jadi konselor, naik. Pertama kali ketika saya setelah sekolah Alkitab, sekolah orientasi melayani, pertama kali saya berdoa untuk yang kena okutisme, ilmu santet. Puji Tuhan, sehat. Tambah, dan akhirnya puji Tuhan, perkenanan Tuhan, saya bisa khotbah saat ini di depan Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Kita bisa bertemu, walaupun saya tidak melihat Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih saat ini, tapi saya mengucap syukur suara saya, kesaksian saya, firman yang menguatkan, meneguhkan hidupku sampai saat ini, kita sama-sama boleh belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 2 Korintus 3 ayat 9 berkata, jadi tadi melayani bukanlah pekerjaan hina, tetapi mulia. 2 Korintus 3 ayat 9 begini dengan firman Tuhan, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Kolose 3 ayat 23. Nah, ini nih. Ini yang selalu ini tuh jadi kalau saya ini galau, bukan galau ya. Kalau ketika saya mau pergi pelayanan, ini jadi kekuatan bagiku. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah firman Kolose 3 ayat 23 ini juga dapat menjadi rema hidup kita semua. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap. Namanya segenap itu bagaimana coba? Namanya segenap kan pol-polan.
all of kata bahasa Inggrisnya ya. Nah, pokoknya buah pol-polan ge. Nah, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 1 Korintus 13 ayat 3 berkata, nah, ini lagi nih, haleluya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. 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 Kasih. 1 Korintus 13 itu benar-benar berkata tentang kasih. Kalau anak sekolah minggu kan nyanyi K-A-S-I-H. Anak sekolah minggu aja udah diajarin lagu ini. Ayo, kembalikanlah kasihmu. Lebih sungguh lagi. Banyak loh lagu tentang kasih. Kasih itu lemah lembut. Amin. Amin. Dan di ayat terakhir yang berkata, iman, pengharapan, yang terutama dari itu semua adalah K-A-S-I-H. Kasih. Lakukanlah dengan kasih dan tetaplah kita penuh dengan rendah hati. 1 Korintus 16 ayat 14 berkata, lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Mari para hamba Tuhan dimanapun engkau berada saat ini, siapapun engkau, suku apapun engkau, umur berapapun engkau, jenis kelamin apapun engkau, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kasih. Kasih ini seperti saya ini aja ya. Nah, saya kasih kesaksian ini. Ketika di mana saya mengalami duri dalam daging dari keluarga. Jadi dari pihak sayap kanan lah istilahnya ya. Saya tetap harus lakukan firman Tuhan, mengasihinya. Sampai akhirnya saya berdamai dengan diri saya sendiri. Saya berdamai, saya minta ampun dan saya mengampuni orang yang sayap kanan ini yang sangat waduh luar biasa. Itu kejadian tahun 2018, tapi saya tetap belajar firman Tuhan. Saya ingat tentang 1 Korintus 13 tentang kasih. Saya lakukan itu sampai akhirnya saya berkata, ya Tuhan Yesus, saya mau masuk rumah sakit hari ini. Tetapi Tuhan Yesus, saya mau Tuhan, dokter itu harus saya kenal. Puji Tuhan. Puji Tuhan. 16 Mei 2018 saya masuk rumah sakit. 2 hari saya tidak mau makan, hanya menangis, tidur juga sejam, jadi saya lebih banyak diam. Selalu di dalam hatiku tuh berkata, apa salah saya ya? Kok begini ya? Kok begini ya? Nah, tetapi di hari ketiga, hari Rebo tepatnya itu, saya duduk diam. Oh, nggak guna juga, saya bilang. Ngapain saya menyalahin diri sendiri? Bahkan malah menyebabkan nanti saya jadi sakit. Anak-anak saya bagaimana? Karena kan seperti kemarin saya ceritakan, papanya kan nggak tugas di Jakarta, papanya tugas di luar, di Pulau Kalimantan. Jadi saya mengurus 3 anak. Anak saya waktu itu masih baru tamat SMA yang nomor 1. Jadi masih kecil-kecil lah adiknya kan. Nah, wah kalau saya sakit, mamanya sakit bagaimana? Nggak mungkin saya suruh mama saya urus, mama saya juga punya kesibukan. Tetapi di situ saya berdamai dengan diri saya sendiri, saya katakan, Tuhan Yesus, ampuni saya. Haleluya. Nah, Tuhan Yesus, ampuni saya.
Saya berkata seperti itu. Dan ketika itu saya berdoa, Tuhan saya masuk rumah sakit. Tepat jam 9 malam, Rebo saya masuk rumah sakit. Dan saya hari Kamis jam 7 malam barulah saya diperiksa. Dan puji Tuhan, ketika seorang dokter wanita ini masuk, dan apa yang diucapkan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Kak Mary sakit apa? Dokter ini saya kenal sejak dia masih putih biru alias masih SMP. Jadi lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Jika saat ini kau lagi mengalami kasihnya yang agak-agak gimana, lakukan. Lakukan, ingat firman Tuhan. Kemarin saya sudah bilang, jika kemarin kita sudah tahu mana yang baik, jangan lakukan lagi, dan kita harus berani berkata, no. Dosa is dosa. Haleluya. Dan ketiga, melayani bukan untuk menerima tetapi memberi. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Haleluya. Ingat bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jangan goyah, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Dasar dari dalam melayani Tuhan adalah kasih. Maka berkat itu adalah bonus dari Tuhan bagi yang melayani Tuhan. Bagaimana cara melayani Tuhan dengan tulus dan tidak hitung-hitungan? 1, menjaga cinta mula-mula dengan Tuhan. Kedua, motivasi melayani adalah kasih. Miliki hati hamba, maka akan melayani Tuhan all of, sepenuh hati. Haleluya. Matius 25 ayat 21 berkata, Matius 25 ayat 21 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 21. Haleluya. Dan hati hamba, haleluya, hati hamba luar biasa. Ayo, tadi saya sudah ingatkan, hamba itu apa sih? Hamba itu tadi kan kita sudah sepakat, saya sampai lihat di dalam kitab Kamus Besar Kitab Bahasa Indonesia, hamba itu adalah abdi atau budak belian, jongos, babu atau pembantu. Orang yang tunduk patuh kepada tuan dan majikan dan pelayan. Dalam bahasa Yunani, hamba itu disebut dengan doulos. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Nah, haleluya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Tadi kita tahu di dalam Markus 10 ayat 45, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ingat, kita tadi sama-sama tahu Yesus, salah satu contoh Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus yang tidak berdosa menggantikan kita
saya yang berdosa. Yesus yang bukan, dia rela miskin supaya kita kaya. Amin. Dengan darahnya, dengan darah Yesus, semua yang berdosa sudah menjadi kemenangan dan dosanya sudah diangkat. Ketika saya melayani, khususnya orang-orang yang sakit, yang ya harapan hidupnya, jadi ini berbicara yang di ICU ya, atau orang yang sakitnya sudah parah. Saya dulu ada beberapa yang suka manggil saya, teman-temanku sih ya, yang tim, itu si Mary, Ibu Haleluya. Dan yang nomor 2 lebih agak, yaitu Ibu pencabut nyawa. Serem kali teman-temanku itu kalau udah ngatain ya, kok hanya kami loh ya, teman-teman dekat saja gitu ya, yang setim. Nah, jadi ketika yang sudah susah, harapannya tipis lah ya. Sekali lagi, sehat jasmani itu daulatnya Tuhan. Tetapi kita para hamba Tuhan, wajib kita menyelamatkan jiwanya dengan berkata, mendoakan dia dan berkata, walaupun dia tuh nggak dengar, walaupun matanya ketutup, semua alat ada dari atas sampai ke kaki, tapi ketika kita terus bisikan, Tuhan Yesus ampuni saya, Tuhan Yesus terima kasih. Melayani juga, kalau bukan karena Roh Kudus yang menjamah orang-orang itu, jiwa-jiwa, saudara-saudara kita yang seiman, gak mungkin kita bisa masuk aja gitu. Nah, kemarin saya pulang ke Sumatera, saya nggak kenal ini orang-orang, tapi Tuhan berkata, tanamkan di hati saya, doakan dia. Jadi ya saya ketika, ini cuman karena ini saya hikmat ya. Ketika saya jumpa orang, saya lihat wajahnya dan mata. Nah, ketika saya lihat matanya, saya boleh berdoa untuk kamu. Nah, malah kadang-kadang ada pernah ibu, saya lihat, saya cuma duduk berdiri sambil menunggu es teh manis di Sumatera. Ibu itu datang nyamperin saya dan tahu-tahu dia langsung menangis. Saya, kenapa ini? Jadi kan saya juga takut juga ya, dipikir saya ada apa ini kan. Nah, tetapi di situ saya bisa bersaksi, saya bisa bercerita, Tuhan Yesus kita tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Ada di dalam Ibrani 13 ayat 8. Dan setelah saya kasih firman Tuhan ini, orangnya merasa damai. Orangnya merasa tenang. Puji Tuhan. Jujur kemarin ketika saya baru pulang dari Jogja ke Kabupaten Demak, saya sempat agak ini ya, aduh, ini mau kemarin ini sebelum saya untuk firman Jesus Way yang part pertama, bagian pertama, saya sempat mau mundur Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Jujur. Sempat saya mau mundur. Nah, tetapi waktu itu seorang hambanya, Bapak Daud dari Demak, dia ingatkan kepada saya, Bu Mary kan waktu pulang dari Jogja langsung bilang sama saya, ayo kita ke rumah mantunya almarhum Oma Sunni, Ibu Martiana. Dan Ibu ingat apa yang dia katakan?
Ketika kita ketok pintu rumahnya, ibu itu berkata, dia menangis, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mendengarkan doa saya. Saya selalu berdoa, Bu Mary kapan bisa singgah ke rumah saya? Di situ saya dikuatkan Bapak Ibu. Haleluya. Ada beberapa yang belum dijawab doaku. Tapi saya percaya Tuhan tetap melihat hati saya, dan saya tetap harus menjaga hati saya untuk tetap terus still, tetap duduk diam, tunggu waktunya Tuhan. Bukan waktu saya, bukan waktu orang, tetapi Tuhan mengizinkan yang belum dijawab itu untuk saya tetap terus duduk diam. Dan saat itu ketika saya diingatkan seperti itu, kami berdoa. Jadi ibu ini mengalami ketakutan, katanya rumahnya berhantu lah, apalah, kata orang-orang, sehingga ada diniatkan suruh dijual lah. Tetapi saat itu saya cuma diam, kami berdoa. Dan akhirnya dari lidahnya dia berkata, ngapain saya mesti takut ya Mbak Mary? Kan saya punya Yesus. Haleluya. Dan ketika kami berdoa bersama Bapak Daud, dia mengalami yang namanya Roh Kudus melawat hidupnya, dan dia mengucap syukur, dan dia berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 8. Dan kedua, hamba Tuhan yang menderita. Tadi hati hamba. Yes. Kedua, hamba Tuhan yang menderita ada di dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai 14. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ayat 14-nya. Haleluya. Sekali lagi, jika Tuhan sendiri di Filipi 2 ayat 6 sampai 7 tadi berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Jika Tuhan Yesus Kristus telah mengosongkan dirinya sendiri, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Tuhan tahu artinya kesakitan, Tuhan tahu artinya diolok-olok, Tuhan tahu artinya kita menderita, bahkan dia merasakan yang namanya ketik sakit seperti kalau kita kena pisau aja, gitu kan ya, atau kalau lagi maku-maku kepantau martil kesakitan. Ini dia tahu sakit loh Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih ketika dia dipaku. Jadi tetaplah kita sebagai hamba Tuhan, percayalah pertolongan Tuhan. Yes, yes, yes. Ya dan amin. Karena di dalam pengharapan kita kepada Tuhan,
itu adalah pengharapan yang sejati, yang berkenan. Nah, karena seperti tadi saya berkata, Tuhan yang tidak berdosa menjadikan dirinya berdosa untuk dosaku dan untuk dosa kita semua. Mari dengan penuh kasih, rendah hati, jadikanlah engkau sebagai hamba yang berkata, ya, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan Yesus. Jadi janganlah sombong. Bagaimana engkau akan melihat mujizat kasih kuasa Tuhan ada dalam hidupmu ketika engkau masih keras hati, sombong. Nah, amin. Amin. Haleluya. Efesus 4 ayat 2 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Dan lagi kubacakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kolose 3 ayat 12 sampai 13 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Mari para hamba Tuhan, mari para pelayan-pelayan Tuhan, mari duta-dutanya Tuhan, mari sales-salesnya Tuhan, mari artis-artisnya Tuhan. Marilah kita lebih bergiat lagi dalam melayani Tuhan, karena Tuhan lebih dulu melayani kita, dan Tuhan telah mengampuni segala dosa kesalahan kita dengan Dia mati di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati, dan satu pujian ini akan menjadi kekuatan bagi kita semua, yaitu lagu lama dan dengan judul Besar Anugerah-Mu Tuhan, biar menjadi berkat baik bagiku dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jesus. Haleluya. Amin, haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu,
Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu menimpa kasih-Mu. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya.